Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah Allah bagi kehidupan kita, setiap orang yang berserah penuh hanya kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Risma Manurung. Semoga renungan ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudara berada saat ini. Senang bisa menyapa dan bersama Bapak Ibu, Saudara-saudara pagi ini dalam program Oasis Fajar. Pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pagi ini dari kitab Nehemia 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tetapi saya akan membacakan ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Tema kita pada pagi hari ini, doa menggerakkan hati Allah. Saudara-saudara, Nehemia memiliki tugas yang sangat penting dalam pemerintahan Raja Artasasta, yaitu juru minum raja. Juru minum adalah seseorang yang menyediakan hidangan kepada raja. Nehemia bukan orang yang sembarangan, sebab dia selalu di dekat raja. Artinya, Nehemia adalah seorang yang penting di dalam kerajaan. Nehemia seorang yang jujur dan dapat dipercaya. Melihat situasi dan kondisi Nehemia, sebenarnya Nehemia dalam kondisi nyaman, dalam kondisi aman, semua fasilitas memadai dan cukup. Tetapi kita lihat di sini, walaupun Nehemia dipercaya, dia merasa nyaman dan aman, semua fasilitas memadai dan cukup, tetapi hati dan pikirannya ada pada bangsanya yang dalam kesukaran besar, yang dalam kesulitan, yang dalam kekurangan, yang dalam ketidakpastian, dalam ketakutan dan keterpurukan, dalam kegelisahan dan dalam keadaan tercela. Nehemia dapat saja mengabaikan berita tentang saudara-saudaranya, berita tentang bangsanya. Tetapi apa yang terjadi dan dialami Nehemia? Nehemia menangis mendengar keadaan saudara-saudaranya. Nehemia menangis mendengar keadaan dan situasi bangsanya. Nehemia bukan hanya sekedar menangis dan sedih dengan apa yang terjadi, tetapi Nehemia berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia berkabung. Itu artinya mengalami kesedihan yang mendalam, kepedulian yang sangat dalam atas penderitaan bangsanya. Bapak, Ibu, Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, dalam kondisi yang sangat menakutkan, kondisi yang menyedihkan, kondisi yang tidak punya kepastian, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, Tuhan memberikan dan menaruh dalam hati Nehemia untuk membangun bangsanya, untuk membangkitkan bangsanya. Apakah semua berjalan dengan lancar? Apakah karena Tuhan yang menaruh visi dan misi itu di hati Nehemia lalu tidak mendapat kesulitan? Apakah niat baik dari Nehemia dapat diterima semua orang dan saudara-saudaranya? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa rahasia keberhasilan Nehemia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? Rahasia keberhasilannya ialah doa. Ayat yang keempat
dan ayat yang kelima berkata demikian, "Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya." Pendengar radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, mari kita perhatikan sikap Nehemia dalam doanya terhadap Allah, sehingga doa yang dia sampaikan kepada Allah menggerakkan hati Allah. Yang pertama adalah pujiannya kepada Allah. Ketika mendengar kabar buruk tentang bangsa dan saudara-saudaranya yang terhindar dari penawanan, Nehemia duduk, Nehemia menangis dan berkabung. Meskipun dalam kesedihan dan suasana berkabung, Nehemia tidak menyalahkan orang lain atau mencari-cari kelemahan bangsanya atau mempersalahkan orang yang terhindar dari penawanan. Tetapi tindakan atau sikap Nehemia adalah berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah. Pelajaran dan perenungan yang sangat penting bagi kita dalam poin ini adalah, dalam kondisi apapun yang kita hadapi sekarang ini, wabah virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19, kita tidak tahu sampai kapan kita di rumah saja. Kita tidak tahu sampai kapan kita sekolah, kuliah, bekerja dari rumah saja, beribadah di rumah saja. Mari kita berhenti mencari-cari kesalahan dan mempersalahkan orang lain, dan kita bersama-sama membawa segala situasi ini dalam hadirat Allah, membawa persoalan bangsa ini, membawa pemimpin bangsa ini, membawa kesulitan bangsa ini kepada Tuhan, membawa keluarga-keluarga kita, membawa pemimpin-pemimpin rohani kita kepada Tuhan. Dalam keadaan dan kondisi apapun yang terjadi sekarang ini, mari kita tetap bersikap hormat terhadap Tuhan yang kita percayai. Walaupun kondisi bangsa dan saudara-saudaranya dalam kesulitan dan menghadapi masalah, menghadapi tantangan, Nehemia tetap memilih bersikap hormat terhadap Allah yang dia percayai. Nehemia 1 ayat yang kelima dikatakan demikian, "Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit." Pujian Nehemia kepada Allah adalah Nehemia memuji kekuasaan Allah, Allah semesta langit. Pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, hal ini penting untuk kita pahami, bahwa kita harus mengakui dan percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah semesta langit. Allah kita tidak hanya sebatas Allah yang mengerti perasaan kita. Allah kita tidak hanya sebatas penderitaan kita. Allah kita tidak hanya sebatas wabah virus corona yang sedang terjadi. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang memahami segala sesuatu yang sedang terjadi, Allah yang melampaui segala sesuatu. Dia adalah Allah yang memiliki semua pengertian. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat memahami segala yang terjadi. Tetapi semua yang terjadi itu ada dalam pengertian, ada dalam pengetahuan Tuhan. Yesaya 40 ayat 28 berkata demikian, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." Sikap Nehemia yang berikut memuji Allah yang maha besar. Nehemia memuji kebesaran Allah, Allah yang maha besar. Kemahabesaran kuasa Allah itulah yang mengerjakan kemenangan. Pendengar radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, Allah kita adalah Allah yang maha besar. Nehemia memuji kemahabesaran Allah yang dia sembah. Kau Tuhan yang maha besar,
sanggup melakukan apapun, sanggup mengerjakan apapun, sanggup menyelesaikan apapun. Mengapa? Karena Allah adalah Raja seluruh bumi. Mazmur 47 ayat 8a berkata, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Tidak ada yang menandingi kemahakuasaan dan kebesarannya. Jika saat ini kita sedang mengalami kesulitan karena dampak dari COVID-19 ini, keraguan kita untuk kelanjutan pendidikan, perkuliahan, pekerjaan, untuk kebutuhan keluarga, mari kita bersama-sama tetap mengagungkan dan memuji kebesaran Tuhan. Ini sikap Nehemia yang berikut. Nehemia mengakui keperkasaan Allah, Allah yang dahsyat. Mazmur 96 ayat 4 berkata demikian, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Nehemia mengakui keperkasaan Allah, kekuatan Allah. Nehemia tahu kepada siapa ia memohon pertolongan dalam membantu bangsanya, dalam memulihkan keadaan saudara-saudaranya, dalam membangkitkan semangat bangsanya dan juga saudara-saudaranya. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi dan diberkati Tuhan, doa Nehemia yang diawali dengan pujian akan kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, dan kebesaran Allah menggugah hati Allah. Dan sungguh Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat itu menyertai Nehemia menghadapi segala tantangan, segala situasi yang merintangi. Apa yang Allah janjikan kepada Nehemia dalam membangun bangsanya adalah penyertaan Tuhan. Meskipun dalam perjalanan Nehemia untuk melakukan visi dan misi yang Tuhan taruh dalam hatinya, sungguh mendapat banyak kesukaran, tetapi bukan berarti Allah lupa terhadap janjinya kepada Nehemia. Allah kita bukanlah Allah yang ingkar janji. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, untuk semua kesedihan, untuk semua keterpurukan hidup ini, dengan segala masalah bangsa kita, keluarga kita, gereja kita, virus corona yang sedang mewabah saat ini, mari kita bawa kehadirat Tuhan Allah kita. Tidak perlu kita menyibukkan diri mencari kesalahan satu sama lainnya, sibuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab, sibuk mencari alasan ini dan itu. Tetapi mari kita memuji kekuasaan Allah, memuji kebesaran Allah, memuji keperkasaan Allah, dan membawa di hadapan Tuhan kita untuk apa yang sedang terjadi. Percaya Tuhan akan melakukan dan mengerjakannya dengan begitu sempurna untuk mendatangkan kemenangan dan pemulihan bagi kita. Percaya untuk apa yang sedang terjadi, tetaplah berdoa, karena doa kita akan menggerakkan hati Allah untuk menolong kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat berdoa
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.